warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diajeng Sabila Aulia Nur Islami. Di sini saya akan mempresentasikan kesimpulan UAS statistik sosial. Yang pertama ada analisis data. Yang pertama, deskripsi jawaban responden menggunakan analisis statistik deskriptif pada SPSS. Yang pertama yaitu ada data mentahnya. Data mentahnya itu ada X1.1, X1.2, X1.3, X2.1, X2.2, X2.3, X3.1, X3.2, X3.3, dan Y1.1, Y2.2, Y3.3. Yang A sangat setuju, yaitu ada 5, yang B setuju ada 4, yang C ragu-ragu ada 3, yang D tidak setuju ada 2, yang E sangat tidak setuju ada 1. Yang kedua ada hasil uji validitas, yaitu menggunakan analisis korelasi person, produk, momen, seperti yang sudah tertera di layar. Keterangannya yang RXY sama dengan korelasi, X sama dengan skor perolehan X, Y sama dengan skor perolehan Y, N sama dengan jumlah responden atau banyaknya sampel. Uji validitas baiknya dilakukan pada setiap butir pertanyaan yang diajukan. Hasil R hitung dibanding R tabel, di mana DF sama dengan N2 dengan signifikan 5%. Yang ketiga ada uji reliabilitas data menggunakan metode Cronbachh-Halpa. Dasar pengambilan uji reliabilitas menurut Wiratna Sujerweni, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbachh alpha 0,91. Ini adalah uji reliabilitas data. Yang keempat adalah uji asumsi klasik. Ada A, uji normalitas probability plot. Uji normalitas probability plot dengan SPSS. Jadi nanti kita membuka aplikasi SPSS, terus kita klik analyze, terus diklik regression dan diklik linear. Yang terus ini setelah itu X1.1 sampai X1.3 ditaruh di blok 1 of 1. Yang Y-nya itu ditaruh di depth. Terus ini yang B ada uji asumsi klasik, uji normalitas Kolmog's atau Smirnoi. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti ini. Jadi sebaran titik-titik relatif mendekati garis lurus atau garis diagonal, sehingga dapat dikatakan bahwa data residual berdistribusi itu tidak normal karena titik-titiknya ini melewati garis yang ada di sini. Terus di sini bisa dilihat di layar, yaitu distribusi normal atau tidak. Uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau arah pengambilan kesimpulan untuk menentukan apakah suatu data mengikuti distribusi normal atau tidak adalah dengan menilai nilai signifikannya. Kelima ada uji hipotesis. Yang A, analisis regresi linear berganda, yaitu keterangannya Y sama dengan tingkat kesehatan, X1 makanan instan, X2 pengawet buatan, dan X3 pewarna buatan. Yang kelima ada uji hipotesis. Yang B, uji simultan F. HO sama dengan tidak terdapat pengaruh makanan instan, pengawet buatan, dan pewarna buatan terhadap tingkat kesehatan secara simultan. H1, terdapat pengaruh makanan instan, pengawet buatan, dan pewarna buatan terhadap tingkat kesehatan secara simultan. Yaitu kesimpulannya, bila F hitung lebih besar F tabel, maka HO ditolak dan H1 diterima.
Yang F, bila hitung lebih kecil dari F tabel, maka H1 ditolak. Yang kelima ada uji hipotesis. Yang C, uji koefisien determinasi. Nah, bisa dilihat di layar ini. Hasil analisis determinasi dapat dilihat pada output model sumari dari hasil analisis regrensi linier berganda. Berdasarkan output tersebut diperoleh nilai R sebesar 0,59 atau 59,5. Yang D, ada uji parsial. Sebelum menyimpulkan hipotesis yang diterima, terlebih dahulu menentukan T-tabel dengan tarif signifikan 5% atau 0,5 dan derajat kebesaran dua penguji dua sisi tersebut. Hasil yang diperoleh untuk T-tabel yaitu sebesar 1,98827. Nah, ini kesimpulannya. Bila T hitung lebih besar T-tabel dan taraf signifikan lebih kecil 0,5, maka HO ditolak dan H1 diterima. Bila T hitung lebih kecil T-tabel dan taraf signifikan lebih besar 0,05, maka HO diterima dan H1 ditolak. Ini keterangannya. N sama dengan jumlah responden dan M jumlah variabel bebas. Yang A, uji hipotesis. Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa hasil pengujian hipotesis makanan instan menunjukkan nilai T hitung sebesar 0,29 atau positif, yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak HA dan menerima HO. Yang B, berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa hasil pengujian hipotesis pengawet makanan buatan menunjukkan nilai T hitung 4,639 atau positif dengan taraf signifikan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengawet buatan secara parsial dan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesehatan, yaitu menolak HO dan menerima HA. Yang terakhir ada uji hipotesis H3. Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa hasil pengujian hipotesis pewarna buatan menunjukkan nilai T hitung 2,078 positif dengan taraf signifikan 0,041, yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak HO dan menerima HA. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pewarna buatan parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesehatan. Sekian dari saya. Apabila ada perkataan saya yang kurang pas atau ada kesalahan dalam pengucapan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahumma